Mas, aku mau tanya sesuatu yang sering banget ganggu pikiran. Silahkan, kita bahas pelan-pelan. Aku agak sensitif sama motivator yang bilang, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Kedengarannya bagus, tapi malah bikin cemas. Karena kalau nggak membandingkan, aku tahu dari mana cukup itu apa. Masuk akal, karena sebagai manusia, kita memang punya mekanisme membandingkan. Mata kita melihat, otak kita menilai otomatis. Jadi problemnya bukan membandingkan atau tidak. Problemnya, kita membandingkan dengan cara yang salah dan tidak adil. Cara yang salah itu gimana? Misalnya membandingkan diri dengan orang yang konteks hidupnya beda jauh, atau membandingkan cuma di satu sisi aja, misalnya hasil akhir, tanpa melihat proses, sumber daya, waktu, dan tujuan hidupnya. Aku juga sering menunda, tapi aku bingung. Aku menunda kerjaan atau apa? Seringnya bukan menunda kerjaan, kita menghindari perasaan. Coba tanya ke diri sendiri, perasaan apa yang sedang aku hindari? Misalnya, takut gagal atau takut kelihatan bodoh? Nah, itu inti banget. Kadang yang kita hindari bukan tugasnya, tapi perasaan seperti malu, takut dinilai, takut tidak sesuai standar ideal di kepala. Akhir-akhir ini semua orang main padel. Terus muncul rasa kalau aku nggak ikut, aku ketinggalan. Itu contoh bagus. Faktanya sederhana. Teman-temanmu main padel, tapi otak menambah makna. Kalau aku nggak ikut, aku tertinggal. Padahal itu makna tambahan, belum tentu benar. Jadi masalahnya di makna tambahannya. Iya, kita sering menempelkan arti yang berat pada fakta yang sebenarnya netral. Tapi gimana caranya berhenti overthinking? Kita memang tidak bisa memaksa otak berhenti berpikir. Otak didesain untuk berpikir. Yang bisa kita lakukan adalah 1. Sadari pikiran otomatisnya. 2. Uji pikiran itu. 3. Rapikan jadi langkah yang bisa dikerjakan. Aku sering, gimana kalau gagal? Coba ubah pertanyaan. Dari what if aku gagal menjadi kalau itu terjadi aku akan melakukan apa? Contohnya? Misalnya, kalau aku ditanya dan nggak bisa jawab, aku akan bilang apa? Jawaban template yang aman? Terima kasih, itu pertanyaan bagus. Saat ini saya belum bisa jawab dengan tepat. Saya akan cek dulu dan kembali dengan jawaban yang lebih akurat. Dengan begitu, cemas berubah jadi rencana. Tapi aku masih bingung. Batas cukup itu gimana? Cukup itu bukan angka universal. Cukup itu cukup untuk tujuanmu. Maka pertanyaan yang lebih sehat, tujuanku apa? Standar minimal yang cukup untuk jalan dulu apa? Aku mau menang di arena yang mana? Maksudnya arena? Semacam pick your battles. Kita bisa belajar dari orang lain, tapi tidak harus meniru semua hal. Kalau semua orang melakukan X, belum tentu X penting buat kamu. Jadi membandingkan itu boleh? Boleh, asal fair. Ini versi yang sehat. Bandingkan dengan orang yang konteksnya dekat. Mirip tahap, mirip sumber daya. Bandingkan untuk belajar, bukan untuk menghukum diri. Bandingkan proses, bukan cuma hasil. Setelah dapat insight, kembali ke pertanyaan. Aku pilih battle yang mana? Kalau bandinginnya kejauhan? Itu sering bikin dua ekstrim parah. Minder parah atau jumawa palsu. Dua-duanya tidak membantu. Jadi sebenarnya yang bikin aku cemas bukan fakta, tapi makna yang aku tempelkan ya? Tepat. Kita tidak perlu memaksa diri berhenti membandingkan. Kita perlu berhenti menambah makna yang tidak perlu. Faktanya, orang lain bisa. Tidak otomatis berarti aku harus bisa sekarang, kalau enggak aku gagal. Kita boleh belajar, boleh terinspirasi, tapi tetap pilih arah sendiri. Berarti langkah paling realistis sekarang? Tanya, perasaan apa yang aku hindari? Kalau yang kutakuti terjadi, aku akan ngapain? Battle mana yang sebenarnya penting buat aku? Itu lebih membumi daripada sekedar jangan bandingkan diri. Kalau kamu juga sering kebawa cemas karena perbandingan sosial, tulis di komentar. Kamu paling sering membandingkan di area apa? Dan kalau kamu mau, tulis juga perasaan apa yang paling sering kamu hindari saat prokrastinasi.